nafas yang luar biasa susah dan bikin stres bahkan depresi. Akhirnya kami di depan aula SMA 2 itu kami digeletakkan oleh orang kurang kerjaan, Pak. Dan hasil dari pemeriksaan finalnya mengalami katup jantung yang bocor. Sehingga agregasi darah kita menjadi semakin lemah, semakin kental, semakin lemah, semakin kental. Masih terus tidak ya? pernah terlupakan itu. Luar biasa ya, padahal ini bekas penyintas atau penderita penyakit jantung loh. Tapi masih main bulu tangkis, lawannya anak muda lagi. Anak muda, Pak. Wah, luar biasa ya. Kadang-kadang single. Waduh. Satu tip dari Pak Hari, andai kata kita mau untuk menservis pembuluh darah kita, menservis jantung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi Sanhub Lovers. Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Sanhub Talk, di mana kita kali ini akan bincang santai, kita akan saling berbagi, kita akan sharing-sharing. Dan kali ini kita ada seorang tamu yang sangat luar biasa, di mana hari ini beliau akan menceritakan banyak sekali hal-hal menarik terkait kesehatan. Nah, berbicara masalah kesehatan tentu adalah masalah yang tidak ada habisnya dan selalu menarik untuk kita perbincangkan. Betul begitu, Pak Hari? Betul. Ya, bintang tamu kita ini namanya Pak Hari Wahyana. Saat ini profesi beliau ini kalau tidak salah mantan kepala sekolah. Mantan kepala sekolah SMA Jakarta. Oh, pensiunan ya. Pensiunan. Tapi kayaknya tampangnya bukan tampang pensiunan, Pak Ari. Usia berapa sekarang, Pak Ari? 62 melaju ke 63. Bu, luar biasa. Nah, Anda lihat kondisi Pak Ari seperti orang yang benar-benar sehat ya. Amin. Betul ya? Amin. Gagah perkakas, gagah perkasa. Ya. Nah, tahu nggak Sanhub Lovers? Jadi Pak Hari ini salah seorang yang pernah mengidap salah satu penyakit yang mungkin sebagian kita boleh dikategorikan sebagai penyakit yang menakutkan. Kalau nggak salah penyakit jantung. Iya, betul. Betul ya? Iya. Nah, ini kita boleh nggak nih Pak Hari mungkin bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, gimana kondisi saat itu, upaya-upaya pengobatan, dan lain sebagainya. Boleh cerita ya Pak Hari ya? Boleh. Oke. Kalau tidak salah Pak Hari ini sekarang benar-benar sehat walafiat. Amin. Sehat, Amin Pak. ya. Tapi kondisi saat ini sebenarnya kalau kita lihat tarik ke belakang, flashback, sebenarnya mengalami kondisi yang boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan sebelumnya Pak Hari. Oh iya, dan bikin stres bahkan depresi, Pak. Nah, boleh dicerita kepada kita deh. Nah, gimana Iya. kondisi saat itu? Kala itu saya mempunyai hobi, salah satunya itu olahraga bulu tangkis. Dan saya mengajar di SMA Negeri 2 Jakarta, Jalan Gajah Mada. Kebiasaan kami, seusai kegiatan belajar mengajar, kami olahraga di lantai 4. Tepuk bulu. Tepuk bulu. Kayak orang kurang kerjaan, Pak. Bulu dikejar-kejar ya. Dan di saat itu kami mengalami satu nafas yang luar biasa susah. Akhirnya kami di depan aula SMA 2 itu kami digeletakkan. Kami dibantu oleh teman saya yang namanya Pak Toto Sugiarto. Kebetulan beliau guru olahraga yang hebat. Nah, dibantu dengan pernafasan yang begitu. Terus kami langsung ke salah satu rumah sakit yang sangat populer untuk di wilayah Tangerang. Oh, jadi ceritanya awal kejadian pada saat main bulu tangkis Iya. terjadi kondisi kolaps katakan. Ya, Kolaps. Ya, betul ya. Kalau bahasa Jawa nih ngap-ngapan. Ngap-ngapan. Ya. Ya, saat itu ya. Iya. Itu tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Tahun 97. 1997. Wah, sudah cukup lama ya. Ya. Berarti usia berapa? Lebih kurang 50-an saat itu. Waduh, 50 lebih dikit lah. 50 lebih gitu ya. Oke, terus Pak Ari, kita pengen dapat cerita lebih Akhirnya menarik nih. pemeriksaan secara rutin sejumlah dokter di rumah sakit tersebut dan hasil dari pemeriksaan finalnya mengalami katup jantung yang bocor.
Katup jantungnya Katup jantung bocor. Di saat katup jantung bocor inilah memberikan dampak yang negatif kepada seluruh organ tubuh. Karena apa? Karena di saat terjadi kebocoran jantung itu, katup jantung itu, maka darah akan balik lagi. Bukannya mestinya dikirim ke seluruh tubuh, Harus mengalir ke seluruh organ tubuh ya, malah mestinya, balik lagi gitu ya balik lagi. kondisinya. Sehingga agregasi darah kita menjadi semakin lama semakin kental, semakin lama semakin kental. Naik tangga kok semakin ngos-ngosan. Apalagi kalau misalnya angkat-angkat yang berat, kita dilarang keras. Bahkan mengangkat anak saya yang saat itu usianya baru menjelang 1 tahun, di Velma itu menjelang 1 tahun, itu juga dilarang. Nah, kondisi seperti itu, setiap saat beli obat, nebus obatnya mahal, Pak. Sekali tebus obat bisa 5 juta, bisa 6 juta. Oke, sebenarnya sebelum diketahui terkena bocor katup jantung ya, kondisi sebelum itu sebenarnya sudah indikasi ke arah sana. Sudah ada sebenarnya. Sebelumnya ya, ya. Mungkin napas agak sesak. Cuma nggak dirasa gitu. Cuma nggak dirasa. Ya, Oke. Ya. Merasa fit. Merasa fit terus. Dan puncaknya adalah pada saat Bapak main bulu tangkis, kemudian kolaps, dibawa ke rumah sakit. Baru Ketahuan. Oh, begitu. Setelah ketahuan, otomatis kan minum obat terus. Oke. Minum obat terus, pengencer darah jangan pernah lupa, dan lain sebagainya. Nah, setelah sekian lama kami minum obat terus-menerus, ginjal saya kena. Pemeriksaan berikutnya, levernya juga kena. Lambung juga iya. Akhirnya, jadi efek dari obat yang berfungsi untuk mengamankan jantung, supaya jantungnya bisa normal, berakibat organ lain terpapar obat. Iya, nah, betul. Itulah ngerinya obat-obat ya. Iya. Nah, singkat cerita, keluarga karena semakin mengkhawatirkan kami coba second opinion ke salah satu rumah sakit jantung yang punya nama besar lah. Di sana akhirnya langsung, wah harus ada tindakan ini ya. Tahapan-tahapan harus kita lalui secepatnya Pak Hari gitu. Memang waktu di rumah sakit yang sebelumnya memang disarankan sebaiknya kalau mau aman ganti katup jantung Pak. Tapi yang paling aman kalau ganti katup jantung ya di Australia itu. Loh, sebagai seorang guru kan nggak punya duit itu. Oh, oke. Ngeri banget ya, harus ganti katup jantung. Iya. Oke. Saat itu perkiraan nih seandainya Pak Hari ngikutin saran medis nih, ganti katup jantung. Kebayang nggak gimana biayanya, gimana kondisi yang lain-lain? Mungkin bisa saya tidak membayangkan biaya Pak, karena biaya pasti besar. Pasti besar. Tapi saya membayangkan kata dokter yang 50-50 itu. 50-50 itu maksudnya ya harapan untuk berhasil 50%, harapan untuk nggak berhasil 50%. Itu yang membuat saya agak stres saat itu. Oke, itu secara medis ya? Medis. Oke, jadi tindakan medis yang dilakukan saat itu Pak Ari hanya pakai obat-obatan? Obat-obatan. Saya pernah juga mengalami satu pilihan tindakan non-medis. Oke, non-medis nih. Nah, ini coba kita cerita nih gimana nih non-medisnya ini. Ke dukun kah? Siapa dengarkan ini? Ke paramedis kah? Ke ahli nujum kah? Saya punya adik yang memang dia sangat concern pada dunia kesehatannya. Akhirnya saya setuju dengan usulan dia. Kami waktu itu pelaksanaannya ada di salah satu hotel top di Bundaran HI itu. Ya. Oke. Saya dioperasi praktek di sana dia. Praktek di sana. Non medis tadi ini ya. Praktek di sana. Nah, hanya memakai alat cutter itu dada saya itu dibelah ini, Pak. Serius? Serius ini, Pak. Ada videonya. Benar-benar dipotong. Dibelah ini. Saat dipotong, Pak Hari dibius nggak? Enggak. Oh my God. Enggak. Tapi nggak melihat saya. Cuma mendengar kata-kata mereka aja ya. Tapi tahu bahwa dada ini dibelah. Nggak terasa tapi. Nggak terasa. Oke. Saya cuma melihat adik saya yang membantu si terapis bahasanya terapis. Ahli tadi. Sampai tangannya juga penuh dengan darah. Bahkan ada karyawan SMA 2 juga yang ikut menyaksikan. Beberapa saudara ikut menunggui di situ. Nah, intinya adalah berusaha menghilangkan penyumbatan pembuluh darah yang di sekitar jantung.
Jadi selain bocor katup jantung, ada sumbatan-sumbatan juga. betul. Berarti Ya. ada indikasi bukan hanya bocor katup Ya, jantung, ya, ada betul. sumbatan. Ya. Oke. Beliau sampaikan nanti kalau sudah operasi akan lebih ringan nafasnya. Singkat Cerita, cerita aja, selesailah itu selesai proses operasi itu. non medis. Udah dimasukkan semua Balik organ, lagi, dibalikkan udah lagi. dibelah, Dibalikkan lagi. diapain sama si terapis tadi, Ya. entah dia pun dibalikin lagi. Balik lagi. Kemudian saya cuma lihat aja di plasterin. Set sampai di pusar sini. Kemudian 5 menit berikutnya dibuka itu. Tapi semua udah kembali. Nggak ada bekas Nggak sama ada sekali. bekas sampai sekarang. Wow, hebat, luar biasa itu. Memang ya. habis itu memang agak ringan gitu ya, agak ringan. Terus saya dikasih masukan sejumlah dokter, termasuk alumni sekolah gitu, menyarankan Pak Hari tidak usah minum obat-obat dosis tinggi seperti itu. Pak Hari konsumsi aja suplemen-suplemen yang sekiranya bisa lebih berperan membersihkan pembuluh darah. Saya langsung ingat karena dulu saya pernah menjadi presenter di salah satu perusahaan namanya Sunhope dulu. Oh, begitu ya. Sama Ibu Tina Silayan dulu, ada Pak Josap. Zaman dulu banget itu ya, dulu banget itu ya. Oke. Terus saya kurangi sedikit demi sedikit obat dokter. Oh, berarti gini, obat dokter masih diminum. Masih diminum. Pengobatan non medis sudah dilakukan saat itu, yang di black. Sudah. Sudah juga. Ya. Obat dokter masih tetap diminum, cuman langsung dibarengi. Dibarengi, sertai diselengi dengan obat Sunhope itu. Oke, jadi dari sana mulai mengkonsumsi produk Sando. Kalau boleh tahu produk apa Pak Hari? Yang saya terkagum-kagum itu di saat kami mendalami, betul-betul kami dalami tentang dipsi. Oke. Saya pelajari betul dipsi setiap satu butir ya, satu soft gel itu 360 mg EPA, 240 mg DHA, 20 mg vitamin E. Saya pikir kalau ini bisa membersihkan penyumbatan pembuluh darah, pasti saya sangat sehat. Oke. Sejak itu rutin mulai minum? Rutin, sampai detik ini. Minum dosisnya berapa kali? Pagi 2, siang 2, malam 2. Oh, saat Saat itu ya? Lama-lama saya kurangi. Oke, boleh saya potong sebentar? Ya. Setelah minum 2 pagi, 2 siang, 2 malam, Ya. Mulai berasa efeknya ke kondisi Pak Hari, kapan itu? Berapa hari kemudian? Berapa lama kemudian? Saya tes dengan berenang. Lah, saya berenang bisa bolak-balik sampai sekali awal mulanya, 2 kali, 3 kali. Wah, tapi waktu tes berenang itu saya juga ada pengalaman yang sangat pahit, Pak. Tenggelam? Bukan, saya berenang sama anak saya kecil. Yang masih kecil, saya dudukkan memakai pelampung itu kan. Di Gading Serpong sini. Terus saya renang bolak-balik kan. Nggak taunya dia lepas dari pelampung itu. Udah tenggelam, diselamatkan oleh anak cewek yang lihat saat itu. Aku udah, sayangnya saya nggak minta nomor telepon anak itu ya. Tapi ya anak itu sekarang udah kuliah di Jerman. Gitu ya. Saya pulang juga nggak ngomong sama mamanya, takut diamuk kan. Oke. Wah, menarik banget ya, menarik banget. Jadi setelah konsumsi produk Sunhope yang namanya Dipsy, ya kalau nggak salah ini Dipsy Pak ya? Betul Pak, ya. Waduh, itu luar biasa ya. Luar biasa untuk kesehatan jantung Bapak ya. Betul. Jadi mulai berasa efeknya, bahkan Pak Ari memberanikan untuk renang. Ya. Kondisi saat itu kuat banget kan? Kuat. Bolak-balik malah ya? Bolak-balik. Tapi nggak main bulu tangkis lagi kan? Oh, main. Oh, pasti tetap. Mas nggak kapok-kapok. Minggu kemarin saya main 2 set. Luar biasa ya. Oke. Anak muda itu. Berarti sampai sekarang minum Sampai Dipsy? sekarang minum Dipsy terus. Terjaga terus ya. Konsepnya saya selalu sampaikan, siapapun silakan minum Dipsy. Karena dengan konsumsi Dipsy minimal, kita akan terhindar dari stroke, serangan jantung, termasuk diabetes. Karena pembuluh darah kita menjadi sangat bersih. Wih, luar biasa ya. Oke, luar biasa Pak Hari. Pak Hari yang sangat sehat dan bisa dibantu kondisi penyakit jantungnya berkat bantuan Dipsy. Ya, luar biasa.
Ya, Pak Hari, kalau Ya, saya Pak. melihat dari kondisi fisik penampilan Pak Hari yang saat ini sudah masuk kategori lansia loh. Ya, 62 tahun itu ya, lansia. lansia ya. Tapi kelihatan ya kelihatan masih segar ya, masih Amin. bugar. Amin. Saya yakin saat ini masih dong konsumsi produk Sanho. Oh, terus Pak, saya Masih terus tidak ya? pernah terlupakan itu. Ya, Jadi yang lainnya boleh lupa, tapi kalau konsumsi khususnya dipsi nah, itu nggak boleh. jadi Produk-produk suplemen yang lainnya sedikit berkurang atau lupa boleh, tapi kalau dipsi nggak boleh. tiada hari tanpa dipsi. Tiada hari tanpa dipsi. Minimal berapa banyak sehari? Minimal satu. Tapi kalau saya pas mau aktivitas tinggi, misalnya bulu tangkis. Kalau bulu tangkis itu kan anak-anak muda. Temennya muda, aku paling tua. Pak. Lawannya anak muda dong. Oh iya, ada yang mahasiswa segala. Luar biasa ya. Padahal ini bekas penyintas atau penderita penyakit jantung loh. Tapi masih main bulu tangkis, Namanya lawannya anak muda lagi. Anak muda, Pak. Wah, luar biasa ya. Kadang-kadang single. Waduh, berarti benar-benar efek dibis itu belum berasa luar ke biasa. kesehatan. Luar biasa ya. Kalau mau kegiatan yang berat seperti itu, saya minum minimal 2. Dua. Kadang-kadang 3. soft gel. Kadang-kala 3 ya. 3 soft gel. Jadi wah mau main bulu tangkis nih ya. Iya. Minum 2 atau 3. Mau berenang nih, 2 atau 3 ya. Iya. Tapi intinya adalah hingga saat ini tetap mengkonsumsi produk dipsi. Minimal dipsi lah ya. Kadang-kadang susu juga. Kadang-kala pomik. Susu. Jadi dikombinasi lah ya. Betul. Ya. Supaya tulang juga terjaga, Oke. kekebalan tubuh juga bagus. Berarti memang untuk kesehatan itu kita harus berinvestasi. Betul. Investasi untuk mengkonsumsi produk suplemen. Ya. Investasi untuk olahraga. Investasi komitmen. Komitmen, investasi untuk tidak stres. Oke. Betul ya? Iya, betul. Karena semuanya berawal dari sini ya. Iya. Ya, luar biasa ya. Iya. Senang melihat Pak Hari di usia Amin. sekarang, masuk lansia, tapi masih gagah, masih main bulu tangkis, masih berenang. Dan Amin. saya yakin itu semuanya salah satu karena memang rajin mengkonsumsi produk Sanho. Amin. Oke, kira-kira nih apa yang bisa Pak Hari sampaikan kepada audiens kita nih? Baik. Nah, Pesan saya indah sekali. Mari kita sama-sama introspeksi. Anak umur 0 tahun sampai 25 tahun jarang yang terkena stroke, serangan jantung, diabetes, dan berbagai macam penyakit yang ada hubungannya dengan organ tubuh, pembuluh darah. Tetapi di saat umurnya 25 tahun ke atas, banyak yang akhirnya stroke. Banyak yang kena serangan jantung, bahkan baru umur 30-40 tahun diabetes. Kenapa? Karena saya yakini terjadi berbagai macam penyumbatan pembuluh darah yang ada pada tubuh kita tadi. Akhirnya sari-sari makanan yang dibawa oleh darah tidak sampai ke semua organ tubuh tadi. Di saat organ tubuh tidak mendapatkan asupan makanan tadi, maka pasti bermasalah. Nah, tidak sampainya sari makanan kepada organ tubuh mungkin terjadi penyumbatan pembuluh darah. Di mana pembuluh darah kita kan panjang sekali itu. Nah, penyumbatan itulah yang akhirnya harus dibersihkan dengan dipsi. Ya. Saat pembuluh darah kita bersih, maka kita akan menjadi orang seperti umur 0 sampai 25 tahun lagi. Seperti Pak Hari lah ya. Semakin mengkilat ya. Oke, semakin percaya kan? Ya, luar biasa, luar Oke, biasa. terima kasih. Oke. Satu tip dari Pak Hari, andai kata kita mau untuk menservis pembuluh darah kita, menservis jantung kita dengan mengkonsumsi EPA dan DHA yang tinggi yang terkandung pada produk dipsi, insya Allah Tuhan berkenan, maka kita akan selalu sehat. Wah, berarti Pak Hari ini salah seorang yang boleh dikatakan tanda kutip mania mengkonsumsi produk suplemen. Oh, betul. Betul ya, berarti ya. Betul. Nah, saya yakin sebenarnya di luaran sana banyak juga produk-produk serupa dipsi omega 3. Betul. Ya, baik yang dijual di apotik, di penjualan umum bebas, ataupun dengan cara-cara seperti Sanho lah ya. Nah, kira-kira nih, kenapa Pak Ari akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi omega 3 dari Sanho yang bernama dipsi, Pak Ari? Oke. Kenapa kami memilih dipsi? Sama-sama minyak ikan di luar sana kan banyak sekali. Karena
Dipsi itu kandungan EPA dan DHA konsentrat sekali. Betul-betul biangnya, Ya. saripatinya itu, Pak. Jadi Saripati ya. di sisi lain ini memang sangat teruji. Berapa puluh tahun berada di Indonesia, berapa puluh tahun ada di Amerika, di Tianjin dan lain sebagainya. Dan tetap bertahan sampai saat ini. Artinya masyarakat dunia mengakui produk Sunhope khususnya omega 3 sangat diakui kehandalannya. Dipsinya ya. Dipsinya. Terima kasih. Ya, berarti sampai sekarang mendapat manfaat daripada Amin. Dipsi. Luar biasa ya. 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 Ya, demikian tadi Sanok Lovers, bincang-bincang santai kita dengan Pak Hari Wahyana. Luar biasa, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari cerita Pak Hari tadi. Kita lihat seorang mantan penderita penyakit jantung, jantung bocor, banyak sumbatan pada jantungnya, dan alhamdulillah sekarang sudah benar-benar sehat ya, benar-benar segar. Senang kita bertemu dengan Pak Hari. Terima kasih Pak Hari, Sama-sama, sudah Pak. berbagi pada kita. Terima kasih ceritanya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan Sanok Lover bisa mendapat banyak manfaat dari cerita Pak Hari tadi. Amin. Iya, demikian Sanok Lovers, bincang-bincang santai kita hari ini. Sangat luar biasa bintang tamu kita Pak Hari Wahyana, di mana kita sudah banyak mendapatkan cerita yang menarik, berbagi pengalaman. Ternyata memang dengan mengkonsumsi rutin produk Sunhope, ya insya Allah kita akan mendapatkan kualitas kesehatan kita. Dan sudah terbukti, Anda bisa lihat sendiri, bekas atau mantan penderita penyakit jantung, katup jantung bocor, banyak sumbatan, alhamdulillah tersolusikan. Amin. Dengan Dipsi. Ya. Sanok Lovers, demikian obrolan kita pada hari ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda like dan subscribe. Jika dirasa video ini, tayangan ini menarik, silakan Anda share, Anda bagikan kepada keluarga, teman, ataupun sahabat Anda. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari tayangan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan salam fantastis.